Bayern dan Real Madrid rebutan Alphonso Davies. Alphonso Davies salah satu aset berharga Bayern Munchen, tengah jadi sorotan. Tawaran kontrak baru senilai 25 juta euro dari Dayroten, ternyata belum mampu mengunci hati pemain asal Kanada itu. Meski angka fantastis ini akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi kedua di Bayern setelah Harry Kane, Davies masih belum memberikan respons, dan ini membuat para petinggi klub frustrasi. Situasi ini kian rumit, apalagi kontraknya hanya tersisa hingga Juni tahun 2025. Itu artinya, Davies bisa mulai bernegosiasi bebas dengan klub lain hanya dalam hitungan bulan. Real Madrid yang sudah lama mengincar pemain berusia 24 tahun ini, terus mengintai peluang untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu, dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Bayern sudah 3 kali menyodorkan proposal baru, menunjukkan betapa pentingnya mereka mempertahankan sang bek kiri. Tapi jika Davies memilih hengkang, dampaknya tak hanya pada permainan mereka, tetapi juga gengsi klub sebagai raksasa Eropa. Kabarnya, jawaban atas drama ini akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Rashford beri ultimatum Barcelona 24 jam ke depan. Barcelona raksasa Katalan yang sedang mencari penguatan lini serang, menjadikan Rashford target utama mereka untuk jendela transfer Januari. Dilaporkan oleh Sport, Rashford dikabarkan sangat ingin pindah ke Barcelona. Bahkan ia memberi tenggat waktu hingga 24 jam ke depan bagi Blaugrana, untuk memutuskan apakah mereka akan meminjamnya. Hal ini memunculkan ketegangan, mengingat Barcelona butuh pemain fleksibel seperti Rashford, yang bisa bermain sebagai winger kiri ataupun striker tengah. Hansi Flick memuji Rashford sebagai pemain modern yang mampu membawa dinamika berbeda ke permainan. Tapi tidak semua di tubuh Barcelona sepakat. Ada keraguan tentang konsistensi Rashford, dan apakah ia bisa langsung memberikan dampak di Camp Nou, terutama di tengah jadwal padat. Jika transfer ini terjadi, melihat Rashford berseragam Barcelona akan jadi pemandangan pahit bagi fans Setan Merah. Chelsea pulangkan Trevoh Chalobah untuk perkuat lini belakang. Trevoh Chalobah bek tengah berusia 25 tahun, resmi dipanggil pulang oleh Chelsea, dari masa peminjamannya di Crystal Palace. Langkah ini dilakukan demi mengatasi krisis di lini belakang The Blues, yang sedang pincang akibat cedera panjang Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Chalobah yang tampil impresif selama berseragam The Eagles, dengan 14 pertandingan dan 3 gol di semua kompetisi, kini siap kembali ke Stamford Bridge. Pelatih Crystal Palace Oliver Glasner, sempat berharap Chalobah tetap bertahan untuk melanjutkan perkembangannya, tapi keputusan ada di tangan Chelsea. Dengan pengalamannya bersama Palace, Chalobah diharapkan bisa langsung nyetel dan menambah stabilitas lini belakang Chelsea. Bek lulusan akademi ini bakal bergabung dengan skuad utama, dan bahkan berpotensi tampil melawan Wolves di pertandingan mendatang. Kolo Muani resmi mendarat di Juventus. Juventus resmi mendapatkan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sang striker timnas Prancis berusia 26 tahun ini, dijadwalkan menjalani tes medis di Turin dalam waktu dekat. Menurut Fabrizio Romano, Kolo Muani sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dengan raksasa Italia ini, meski sebelumnya sempat diincar oleh klub-klub besar seperti Tottenham dan Manchester United. Juventus berhasil memenangkan hati sang striker, yang kini siap jadi senjata baru di lini depan Bianconeri. Kehadiran Kolo Muani diharapkan membawa angin segar bagi skuad Thiago Motta, terutama di tengah absennya Arkadiusz Milik, dan beban berat yang selama ini hanya ditanggung Dusan Vlahovic. Dengan gaya permainan dinamis yang sudah terbukti saat membela PSG, Kolo Muani siap menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan Juventus di Serie A. Meski tanpa opsi pembelian permanen, Juventus membuka peluang mempermanenkannya jika performanya memuaskan. Misi gila United, bajak Bellingham dari Real Madrid. Legenda Manchester United Dwight Yorke, punya usul yang cukup gila, bajak Jude Bellingham dari Real Madrid dengan dana fantastis hingga 3 triliun rupiah. Yorke percaya, inilah langkah besar yang dibutuhkan untuk membawa Setan Merah kembali disegani di Eropa. Di bawah Ruben Amorim, performa United memang masih amburadul, belum ada konsistensi, dan permainan mereka kurang menggigit. Tapi Yorke yakin, satu pemain kunci bisa jadi pembeda besar, dialah Jude Bellingham. Manchester United butuh perekrutan besar. Butuh 150 juta pound untuk bisa mendatangkan Jude Bellingham. Lihat saja sejarah MU, setiap 2 atau 3 tahun, klub akan mendatangkan pemain yang punya nama besar. Ujar Yorke yang membandingkan dampak potensial transfer ini dengan kejayaan masa lalu United. Menurutnya, posisi Bellingham di Real Madrid masih di bawah bayang-bayang bintang besar, seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.
Di Old Trafford beda cerita. Bellingham akan jadi pusat permainan, ikon klub, bahkan wajah baru kebangkitan United. Namun, bisakah United benar-benar menggoyahkan Madrid, untuk melepaskan gelandang muda Inggris yang sedang on fire ini? Comeback dramatis, Arsenal taklukkan Spurs di Derby London. Arsenal kembali membuktikan mental juara mereka di Derby London Utara. Dalam laga pekan ke-21 Premier League di Emirates Stadium Kamis dini hari, The Gunners sukses membalikkan keadaan dan menundukkan Tottenham Hotspur dengan skor tipis 2-1. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Meski Arsenal tampil dominan sejak menit awal, justru Spurs yang mencuri keunggulan lebih dulu. Di menit ke-25, Son Heung-min melepas tembakan voli dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan David Raya. Tapi menjelang akhir babak pertama, drama dimulai. Dari skema sepak pojok, sundulan Gabriel Magalhaes membentur kaki Dominic Solanke, dan bola meluncur ke gawangnya sendiri. Skor pun berubah jadi 1-1 di menit ke-40. Belum selesai euforia gol penyama kedudukan, 4 menit kemudian Leandro Trossard muncul sebagai pahlawan. Sebuah tembakan kerasnya menghujam gawang Spurs, membuat Arsenal memimpin 2-1 sebelum turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan, tapi tak ada tambahan gol yang tercipta. Arsenal mengamankan kemenangan penting ini, dan kini naik ke posisi kedua klasemen dengan 43 poin, hanya terpaut 4 poin dari Liverpool. Sementara itu, Spurs makin terpuruk di peringkat ke-13. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal siapa yang menguasai London Utara. Blaugrana tak terbendung, Betis dihabisi tanpa ampun. Copa del Rey kembali menyajikan aksi panas, dari Barcelona yang menghancurkan Real Betis dengan skor telak 5-1 di Estadio Olímpic Luis Companys. Dalam laga babak 16 besar ini, Blaugrana tampil beringas, memperlihatkan mengapa mereka masih jadi kandidat kuat peraih trofi musim ini. Baru 3 menit laga dimulai, Gavi sudah membuka pesta lewat gol cepat yang membakar semangat tim. Tak berhenti di situ, Jules Koundé ikut unjuk gigi di menit ke-27, memanfaatkan asis ciamik dari bintang muda Lamine Yamal. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan nyaman 2-0 untuk Barca. Masuk babak kedua, Barcelona makin menggila. Rafinha mencetak gol di menit ke-58, diikuti aksi Ferran Torres 9 menit kemudian. Tapi, sorotan terbesar tentu milik Lamine Yamal sang wonderkid, yang melengkapi malam sempurna Barca dengan gol di menit ke-75. Betis hanya mampu mencuri gol hiburan lewat penalti Vitor Roque di menit ke-84, walaupun jelas tak cukup menghentikan Barcelona, yang tampil dominan sepanjang laga. Dengan kemenangan ini, pasukan Hansi Flick melaju ke babak perempat final Copa del Rey musim ini.